Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pengalaman hidup kami pribadi kami ya Tuhan. Kami bisa bertemu muka dengan Tuhan. Kami bisa mengalami sebuah hal yang indah. Bahkan kami boleh mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan semakin hari boleh semakin indah. Jamah lawat kami senantiasa ya Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan urapi kami semua. Dan juga pada siang hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan memuji menyembah Tuhan, karena kami tahu kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan juga biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh sungguh-sungguh Tuhan menjamah kehidupan kami. Kami seperti tanah-tanah yang sekutu firman Tuhan ditaburkan. Kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh dan juga menghasilkan buah-buah yang baik. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami pada saat ini. Pemberitaan firman Tuhan boleh menjadi sebuah pemberitaan yang indah, sehingga kami boleh menerima rema yang datang dari Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang menjamah hamba-Mu, apa yang disampaikannya semua hanya berasal dari Tuhan saja. Karena kami percaya semua yang berasal dari Tuhan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Bapak, terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, baik, puji Tuhan. Saya juga tentunya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada ibadah yang kedua ini, dan juga bagi saudara-saudara yang mengikuti melalui live streaming YouTube ya. Dan dialah sebentar juga kita akan mengadakan perjamuan kudus yang di rumah juga nanti bisa mempersiapkannya di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Aduh, aminnya kayaknya kurang semangat nih. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan ya. Kita akan membahas pada tema bulan ini adalah intimacy with God, keintiman dengan Tuhan. Dan pada hari ini saya akan, firman Tuhan akan saya beri judul perjumpaan yang mengubahkan hidup. Mari sama-sama kita akan melihat terlebih dahulu Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa menyimaknya ya. Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-18. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau peroleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Puji Tuhan ya. Bisa ditampilkan slide-nya. Baik, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari ini kita sama-sama beri judul perjumpaan yang mengubahkan hidup ya. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dari sini ya. Iya, kita sering bertemu satu dengan yang lainnya ya. Setiap orang sering bertemu. Kalau ketemu kita bicaranya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita salaman, kita bilang apa? Apa kabar ya? Jawabnya apa? Baik. Ya, perjumpaannya biasa ya. Orang Jawa bilang piye kabare begitu ya. Orang Sunda bilangnya apa, Bapak Ibu Saudara?
Kumaha kabarna? Kumaha kabar. Ya, bahasa sebenarnya kasar ya, nggak apa-apa ya. How are you ya bahasa Inggris ya. Bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Oh, genki desu ka ya, sehat, kamu sehat katanya. Ya, bahasa Korea masa nggak tahu? Suka nonton drakor ya. Banyak kata-kata yang diucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang. Tapi biasanya pertemuan dengan seseorang ketika kita salaman hanya pertemuan yang biasa-biasa saja ya. Pertemuan yang hanya sekedar ketemu, maaf bicara dalam tanda petik, sering basa-basi karena kita bertemu selewatan saja atau bertemu karena ada suatu hal yang biasa saja begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada baik. Ternyata ini salah ininya ya, panahnya ya. Saya salah panahnya. Baik. Tapi ada perjumpaan yang boleh dibilang kita sifatnya lebih intim ya. Misalnya perjumpaan antara seorang pria dengan seorang wanita ya. Bukan perjumpaan hujan-hujanan begitu, bukan saudara ya. Tapi ini perjumpaan yang yang lebih intim kira-kira begitu ya. Sehingga akhirnya pada satu hari pria ini dan yang wanita ini bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan ya. Dan mereka punya satu hubungan yang lebih intim karena mereka menjadi suami istri. Perjumpaannya itu membuat hubungan mereka menjadi lebih intim, semakin hari menjadi semakin intim. Bisa saja perjumpaan dalam hal bisnis misalnya begitu ya. Bisa saja kita ketemu dengan seseorang tapi kemudian kayaknya saya cocok bisnis sama kamu, dan betul kemudian mereka menjadi intim karena ada bisnis yang bersama-sama dikerjakan. Ada sebuah keintiman di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dengan seorang perempuan yang kita bahas. Ada seorang perempuan Samaria yang pada saat itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Perjumpaannya sebetulnya tidak disengaja ya. Kalau kita lihat latar belakang daripada perempuan ini nggak ada yang baik, saudara sekalian. Betul ya, kalau kita baca secara sekilas bukannya kita menghakimi, tetapi kalau dibaca perempuan ini punya latar belakang yang kurang baik. Dia pergi ke sumur itu jam 12 siang karena menghindari perguncingan. Berguncing karena apa? Ternyata kita tahu dari pembacaannya di dalam ayat yang ke-17 dan 18 bahwa Yesus tahu perempuan ini memiliki 5 orang suami, bahkan yang tinggal sekarang pun bukan dengan suaminya. Dalam tanda petik perempuan ini adalah perempuan yang tidak benar ya. Demikian juga perempuan ini mempunyai kehidupan masa lalu yang tidak baik, dan juga hubungannya juga dengan sesamanya juga mungkin kurang baik begitu ya, karena dia pergi ke sumur itu pada siang hari. Tapi saya melihat ada satu kelebihannya Bapak Ibu Saudara sekalian di antara mungkin semua hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Apa kelebihannya saudara sekalian? Ya, ketika Tuhan Yesus tanya suamimu, bahwa suamimu, dia jujur jawabnya ya, aku tidak punya suami. Kejujuran adalah sebuah langkah yang baik ya, yang baik dalam kehidupan kita untuk kita diubahkan oleh Tuhan. Dan pengalaman hidup berjumpa dengan Tuhan akan membawa kita mengalami life changing experience ya. Pengalaman yang akan mengubahkan kehidupan kita. Demikian juga dengan perempuan Samaria ini. Dia berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaan itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Saya berharap ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan? Halo? Sudah berjumpa dengan Tuhan? Ya. Saya percaya kita semua ketika kita berjumpa dengan Tuhan tidak berhenti hanya sekedar orang salaman kemudian pergi lagi. Tapi ada sebuah keintiman yang semakin hari semakin terbangun, semakin indah di dalam Tuhan. Ya, layaknya suami istri itu biasanya ada hal-hal tertentu ya yang membuat kita mungkin salah paham. Mungkin satu hari kita juga salah paham karena kita tidak baca firman Tuhan dengan lebih jelas ketika kita menghadapi persoalan dengan Tuhan. Tetapi kemudian kita tahu bahwa Tuhan Allah kita Allah yang ajaib luar biasa, Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita, sehingga kemudian pengalaman hidup kita semakin indah dengan Tuhan, mengalami life changing experience di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana perjumpaan dengan Tuhan bisa mengubah kehidupan perempuan Samaria, dan juga bagaimana itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, saat berjumpa dengan Yesus, kita akan menerima kehidupan. Katakan sama-sama dengan saya, kehidupan. 1, 2, 3, kehidupan. Ya. Yang pertama adalah kehidupan. Di dalam ayat yang ke-10 berbunyi demikian, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah menerima padanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Pada saat
kita menerima air hidup adalah suatu kehidupan di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya pada saat itu kita menerima keselamatan. Perempuan Samaria ini tadinya dia tidak mengerti apa itu menerima kehidupan, menerima air hidup dalam kehidupannya. Air hidup adalah sebuah kehidupan di dalam hidupnya, yaitu adalah keselamatan yang ada di dalam Yesus. Roh Kudus yang ada dalam kehidupannya, ya. Satu kehidupan yang diberikan, itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan, ada hal-hal yang baik dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Itulah air hidup. Ada terobosan di dalam Tuhan, ada keberhasilan di dalam Tuhan. Hal-hal itulah yang kemudian kita bisa mengalaminya di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika sudah bertemu dengan Tuhan, apakah sudah menerima kehidupan? Apakah saudara mengalami hal-hal yang baru tadi saya sebutkan? Ada banyak orang, ya, saya nggak ngerti kenapa katanya berjumpa dengan Tuhan, katanya jadi orang Kristen, ya, tapi kenapa ke gereja cuma 1 minggu sekali? Mending cuma ke gereja 1 minggu sekali, saudara sekalian. Ada orang Kristen yang datangnya cuma hari Natal sama hari Paskah, saudara sekalian, ya, kayak kapal selam gitu ya, tenggelam gitu. Nanti begitu Natal tiba-tiba muncul begitu ya. Nanti turun lagi, tenggelam lagi, Paskah muncul begitu. Aneh, saudara sekalian. Ada orang Kristen yang katanya berjumpa dengan Tuhan tapi mengalami hal-hal seperti ini. Atau kalau ada kedukaan saja baru datang begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak menerima kehidupan di dalam kehidupan. Ya. Saya pernah pelayanan ke Haurgelis ya. Di sana, maaf bicara saya menyebutkan suku ya. Ada orang Batak, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang datang ke gereja, antar anaknya dan istrinya begitu. Ya. Kemudian masuk ke gereja, dianya pergi lagi. Lalu ditanya, udah ke gereja? Udah itu katanya, istri sama anakku gitu ya. Sudah kasih persembahan? Sudah, aku titip katanya begitu ya. Ya ampun, ya. Itu namanya tidak mengalami life changing experience. Ya. Itu artinya dia cuman menitipkan salam saja sama Tuhan begitu kira-kira seperti itu ya. Nah, hal seperti ini saudara sekalian, kita tidak mengalami kehidupan di dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi ketika kita mengalami kehidupan, maka ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hari ini, bukan hari ini, sebetulnya besok ya. Besok adalah momen yang hari yang sangat spesial buat saya. Ya. Loh Pak, ulang tahunnya kan tanggal 17 Juni, betul kemarin sudah dirayakan. Tapi saya punya ulang tahun yang kedua, saudara. Tanggal 4 Juli, saudara. Ya, 4 Juli. Kenapa? Karena tanggal 4 Juli tahun 1989 saya bertemu dengan Tuhan. Saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena saya mengalami life changing experience itu. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kehidupan itu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu kapan hari pertama kali bertemu dengan Tuhan? Jangan-jangan, irahanya kapan dia? Nggak tahu, begitu kan? Ya. Jangan-jangan saudara, jangan belum bertemu dengan Tuhan. Tapi saya ingat, ya, 32 tahun yang lalu, ya, 32 tahun yang lalu, saya menerima Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan saya minta Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Sejak saat itu, saya mengalami hal-hal yang luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang mengubah hidup saya. Sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Saya semangat terus ikut Tuhan, saudara sekalian. Kita semangat gak ikut Tuhan? Kalau di gereja ada persoalan, kira-kira masih semangat gak ikut Tuhan? Ada banyak orang semangat ikut Tuhan, begitu ada persoalan sama teman, ada masalah, kemudian tidak semangat lagi ikut Tuhan. Itu namanya tidak menerima kehidupan. Saya mengalami hal yang lebih berat, saudara sekalian. Saya melayani sama-sama, ya. Tapi kemudian ketika saya menyatakan cinta kepada seseorang, saudara, ditolak, saudara sekalian. Bayangkan saja, saudara, ya. Ini ada ya, yang nolaknya ada di sini, saudara, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika waktu itu kami pelayanan sama-sama, bayangkan pelayanan sama-sama, ya. Kemudian saya waktu itu memang mengalami hal yang luar biasa, diuji oleh Tuhan, saudara sekalian, ya. Saya menyatakan cinta saya, ditolak, saudara sekalian. Coba kalau tolak gimana? Ya sudah, malu ke gereja lagi gitu kan, nggak mau datang ke gereja lagi, enggak, saudara sekalian. Saya tetap datang, muka saya tebal, saudara, ya. Tetap datang, tapi kenapa? Karena saya memang harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan tetap dilakukan, ya. Sampai akhirnya ketika ini istri saya sekarang ini melihat saya seperti itu, akhirnya dia yang senang sama saya, ya. Seperti itu, ya. Itu terjadi, saudara, ya. Jadi bukan, kalau saya dulu menyatakan cinta pakai surat, saya orang melankolik, saudara, takut ya bikin surat.
Kalau dia nggak pakai surat-surat, dia ngomong langsung sama saya ya. Puji Tuhan ya. Nah, saudara, maksud saya begini, kalau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan ini, apapun persoalan kita, masalah kita dalam kehidupan ini, kita akan terus mengalami kehidupan di dalam kehidupan ini, saudara. Maksud saya, kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada kuliah, saya sekolahnya sekolah kimia, saudara. Ya. Tapi kemudian saya dipanggil oleh Tuhan. Saya sekolah pendeta, saudara sekalian. Ini bukan sekolah pendeta, sekolah teologi maksudnya. Saya menjadi hamba Tuhan. Di rak-rak buku saya, saudara, tidak ada buku kimia lagi, saudara, sekarang. Semuanya buku-buku tentang buku-buku rohani, saudara. Ya. Saya tetap bekerja sebagai di bidang kimia, tapi saya tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya mengalami perubahan hidup dalam kehidupan ini, saudara. Itu yang terjadi dalam hidup ini. Saya pernah mengalami persoalan yang berat dalam kehidupan ini. Dan persoalan itu sangat berat. Kenapa? Karena bertahun-tahun ditunggu, saudara, tapi kami tidak punya anak. Kami punya anak di tahun yang kelima. Dan itu pergumulan yang sangat berat. Kami melayani Tuhan, tetapi kami harus melalui persoalan yang sangat berat pada saat itu. Bahkan saya, wali dokter di Bandung, bicaranya sudah terus terang saja, tidak mungkin punya anak. Bahwa datang ke Jakarta, ngomongnya cuma lebih halus saja, saudara sekalian ya. Ya, kalau ada mujizat Tuhan, ya mujizat, saya juga tahu memang butuh mujizat Tuhan, begitu ya. Bapak bisa punya anak, tapi menurut kedokteran ini memang sulit, katanya ya. Persentasenya cuma sekian persen, kecil sekali kemungkinannya. Tapi tetap ketika saya mengalami life changing experience, pengalaman-pengalaman yang mengubah kehidupan saya menyaksikan, saya mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena saya mengalami kehidupan. Hidup Tuhan ada dalam kehidupan saya. Maka saya mengalami perkara-perkara yang luar biasa, mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah saudara mengalami kehidupan Tuhan di dalam hidupmu? Kalau saudara mengalami, pasti kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Keuangan saudara akan dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya. Cinta saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Kasih sayang antara suami istri akan dijamah oleh Tuhan. Kalau saudara mengalami kehidupan dalam kehidupan ini, bisnis saudara yang mati mungkin akan dihidupkan lagi oleh Tuhan, karena kehidupan itu ada dalam hidupmu. Kalau kita ketemu Tuhan, maka kita jadi hidup dalam hidup ini, saudara. Mari, yang pertama seperti perempuan Samaria itu, Tuhan katakan kamu akan menerima air hidup, maka kita akan menerima kehidupan di dalam hidup ini. Maaf, ini waktunya tidak ada ya, saya takutnya lupa nanti waktunya. Nanti mengalir saja. Baik, puji Tuhan ya. Gak apa-apa ya, saudara pulang jam 2 ya. Ya, okay. Ya, yang kedua. Yes, kebanyakan. Yang kedua, saat berjumpa dengan Yesus, maka kita akan bertemu sesuatu yang lebih besar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau peroleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, saat berjumpa dengan Yesus, ya, maka kita akan bertemu dengan sesuatu yang lebih besar, atau bertemu dengan kebesaran Tuhan. Sama-sama katakan kebesaran. 1, 2, 3. Kebesaran. Yang pertama tadi apa? Kehidupan. Yang kedua apa? Kebesaran ya. Hafal ya. Gampang, cuma ada 4 poin saudara sekalian. Nah, sumurnya ini saudara, ini tidak main-main. Saya baca di buku, sumurnya ini di dalamnya kira-kira 30 meter. Jadi kalau tidak punya timba, tidak punya tali dan timbanya, maka akan sangat sulit, bukan sangat sulit, tidak mungkin bisa diambil air itu. Dan memang Bapak Ibu saudara sekalian, setiap hidup seseorang itu memang sulit saudara ya. Mungkin kita mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan ini. Kita mungkin sulit mendapatkan pekerjaan ya, yang masih muda mungkin sulit dapat jodoh mungkin saudara ya. Atau kita mentok dalam segala sesuatu, kita mungkin hidup biasa-biasa saja. Kita ya kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan, kita mungkin hidup biasa-biasa saja Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita mungkin terima nasib saja karena kita tidak bertemu dengan Tuhan ya. Kita mengalami hal-hal yang apa namanya, yang tidak baik ya. Kita mengalami hal-hal yang terpuruk dalam kehidupan ini. Kita kadang-kadang ya mungkin nasib saya sudah begini ya. Ada seorang anak muda ditanya, "Dek, kenapa sedih terus?" Ya, saya memang dari lahir sudah ditakdirkan menderita begitu ya. Dek, namanya siapa Dek? Nama saya Rita. Nama panjangnya Dek, Derita Manurung gitu ya. Saya lahir ternyata sudah menderita ya. Namanya saja Derita gitu ya. Dan menurun terus katanya begitu.
Bapak Ibu saudara sekalian, memang ada orang seperti itu? Tidak, saudara sekalian. Ya. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Yabes misalnya, saudara sekalian. Yabes adalah namanya adalah kesakitan. Dia lahir dalam keadaan yang tidak baik, tapi kemudian Yabes berkata pada Tuhan, Tuhan berkati aku. Tuhan limpahkan aku dengan berkat dari surga dan sebagainya, saudara sekalian. Dan Tuhan melimpahi Yabes dengan kekayaan, dengan segala hal yang baik di dalam kehidupan Yabes. Berkat Tuhan turun atas Yabes. Kenapa? Karena dia mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saudara menerima Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara berjumpa dengan Tuhan, maka saudara, ada firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Amin. Makanya kita mengalami kebesaran Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Jangan hanya andalkan kepintaran saudara. Jangan hanya andalkan kekayaan saudara. Jangan andalkan pengalaman saudara. Kalau saudara mengandalkan kepintaran saudara, maka mungkin satu hari kepintaran saudara tidak akan bisa dipergunakan lagi. Kekayaan saudara juga mungkin bisa habis. Itu yang terjadi, saudara. Kalau saudara tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, maka memang kita tidak akan mengalami sesuatu hal yang baik, kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Saya seharusnya mungkin ditakdirkan menjadi orang yang seperti ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena saya pernah saksikan, bukan, kelas 2 SMA, ya, saya naik hampir saja, nyaris tidak naik kelas, saudara sekalian. Karena saya ranking 25, 4 orang ke bawah saya tidak naik semua, saudara sekalian. Ranking 24 juga tidak naik. Jadi ranking 1 sampai 23 naik semua, ranking 24 tidak naik, saya ranking 25, saudara. Ya. Terus kemudian ke bawah saya semua tidak naik, 5 orang. Ya. Saya ranking 25 tapi masih naik, saudara sekalian. Ya. Ajaib ya. Saya itu mujizat saya yang pertama, saudara ya. Malah mujizat Tuhan yang pertama. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya kelas 3 SMA, orang tua saya dipanggil, mama saya datang ke sekolah, saudara sekalian. Dan wali kelas saya itu mengatakan kata-kata yang sampai hari ini saya ingat, dan pada saat itu betul-betul membuat saya down, saudara sekalian. Ya. Dia bilang apa? Ibu, anak ibu lulus sekolah karena dibantu oleh sekolah. Karena kalau tidak, akreditasi sekolahnya akan turun. Jadi saudara, waktu itu sudah ada 2 orang yang tidak lulus. Kalau saya tidak diluluskan juga, nanti akreditasi sekolahnya bisa turun, saudara. Jadi saya menentukan akreditasi sekolah, saudara ya. Jadi kalau sayanya tidak naik lagi, nanti bisa menurun itu sekolahnya ya, kualitasnya ya. Jadi akhirnya saya katanya sengaja dinaikkan, saudara. Tadi saya katakan saya ini orang yang melankolik. Saya sampai menangis memikirkan masa depan hidup saya. Kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak berjumpa dengan kebesaran Tuhan, saya tidak tahu jadi apa. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya mengalami hal yang luar biasa. Ketika mengalami hal yang luar biasa, saya mengalami satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan semakin hari, semakin indah bersama dengan Tuhan. Saudara mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini? Kalau saudara belum mengalami, katakan dalam hatimu, roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Saksikan, ya, percaya akan janji Tuhan, percaya akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, dan saudara akan melihat hari demi hari kehidupan saudara akan diubahkan oleh Tuhan, dan saudara akan semakin hari mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ya, saat berjumpa dengan Yesus, maka kita akan mengalami kelimpahan, kepuasan, dan menjadi berkat. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan ini, kita berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya sebuah kelimpahan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa minum air ini akan haus lagi, tapi barang siapa yang minum air akan kuberikan kepadamu, yang Yesus berikan kepada kita, maka kita tidak akan haus lagi selama-lamanya. Maka kita akan hidup di dalam sebuah kelimpahan. Ya. Jangan salah paham Bapak Ibu saudara sekalian, jangan bilang Pak Husen bicaranya kelimpahan terus, kekayaan terus. Bukan, saya tidak bicara mengenai sebuah kelimpahan atau kekayaan, tapi coba perhatikan begini, ya. Kita akan mengalami sebuah kelimpahan di dalam Tuhan, dan pada saat kita mengalaminya, kita mengalami sebuah kepuasan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita mengalami kepuasan, maka kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan ini. Kalau saudara diberikan aqua, saudara sekalian, ya, 1 botol,
240, saudara minum ya. Saudara haus lagi. Saudara akan ambil botol aqua yang lebih tinggi lagi. Kira-kira dari 240 berapa? 600 mili begitu ya. Saudara minum, saudara haus lagi. Saudara beli lagi yang berapa? 1,5 liter. Saudara minum, haus lagi. Ya. Saudara beli lagi yang berapa? 5 liter. Haus lagi. Sekarang yang paling banyak berapa liter? 1 galon? 19 liter. Tapi kan tetap saja kalau habis haus lagi Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi perhatikan, ada air hidup, ada sesuatu yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang kita terima, kita ini tidak akan haus lagi. Kita mungkin tempatnya hanya sebesar gelas, sebesar gayung, tapi air itu akan terus masuk dalam gayung kita, dan itu akan terus meluap. Ya. Kita mungkin tidak menjadi besar, kita mungkin tidak punya ember. Ya, kalau punya ember juga terbatas. Ya. Bahkan saudara punya kolam renang pun, kolam renang itu tidak akan bisa menampungnya. Tapi maksud saya, hanya sebesar gayung saja, kalau saudara terima berkat dari Tuhan itu, maka airnya akan terus mengalir, akan terus penuh, bahkan akan meluber kemana-mana. Artinya, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, maka saudara akan mengalami kelimpahan. Saudara akan terus dipuaskan oleh Tuhan, dan bukan hanya dipuaskan, saudara juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mau kelimpahan? Ayo dekat dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan yang indah, dekat dengan Tuhan. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Gak masalah Bapak Ibu saudara sekalian, rumah kita nggak sebesar rumah orang lain begitu ya. Rumah kita masih tipenya tipe kecil begitu. Orang lain rumahnya sudah wah besar sekali ya, dan banyak rumahnya kira-kira begitu. Nggak masalah. Tapi kalau kita menerima kelimpahan, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita mengalami kepuasan walaupun rumah kita masih sebesar itu saudara sekalian. Ya. Nggak masalah keuangan kita nggak sebesar orang lain, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Mungkin uang kita terbatas, tapi ingat bahwa Allah adalah sumber berkat. Maka Allah akan terus memberi kepada kita kecukupan, kepuasan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti orang yang punya uang banyak, kekayaan berlimpah, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, itu kemudian yang lebih berbahagia daripada kita. Saya ingin sampaikan pada saudara sekalian, kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan menerima air surga itu, air hidup itu, maka kita akan mengalami kelimpahan, kepuasan dalam kehidupan ini. Walaupun kita mungkin tempatnya nggak terlalu besar, ya. Dalam keuangan misalnya, kita mungkin tidak sebanyak orang lain keuangan kita, tapi kita akan selalu dipuaskan oleh Tuhan, dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ada banyak orang yang kaya sekali saudara sekalian, tapi tidak jadi berkat buat orang lain. Ada nggak? Ada ya. Saudara, ada sumber kelimpahan dalam kehidupan ini. Jadi, saudara jangan iri ya. Kalau teman saudara misalnya, 1 tahun ini pulang naik pesawat ke Medan, bulak-balik begitu ya. Saudara naik mobil aja belum bisa ya, pulang ke Medan misalnya begitu ya. Aduh, naik mobil aja nggak punya uang. Tapi tenang ya, bahwa Tuhan adalah sumber kelimpahan di dalam kehidupan kita. Ya. Teman kita sudah beli rumah baru lagi, yang kedua, yang ketiga ya. Kita DP aja belum cukup misalnya beli ya. Saudara nggak usah khawatir, sumber kelimpahan ada dalam kehidupan kita ya. Teman kita sudah punya rumah di taman Taman Holis indah, Taman Kopo indah, kita pasti Taman Mertua indah. Tidak apa-apa saudara sekalian. Kita percaya bahwa ada kelimpahan dari Tuhan. Hidup kita akan puas bersama dengan Tuhan, dan kita bisa jadi berkat bagi orang lain ya. Ya, teman kita dikejar-kejar cowok sampai 3 orang begitu ya, misalnya begitu ya. Kita 1 orang aja nggak ada yang ngejar misalnya begitu ya. Saudara tenang, Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam kehidupan saudara. Amin. Pasti saudara akan dikasih sesuatu yang akan dikasih pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Dan percaya, doakan terus, ada janji Tuhan, ada kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena memang Allah kita, Allah yang selalu kita andalkan dalam kehidupan ini. Dia selalu menolong kita. Dia Allah yang selalu memberkati setiap langkah hidup kita. Kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita akan mengalami mujizat, perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, katakan seperti Tuhan, Engkau saja cukup bagiku. 4, saat berjumpa dengan Yesus, maka kita hidup di dalam kebenaran. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat
katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tadi saya katakan karena kejujuran perempuan itu, maka perempuan itu dikatakan benar oleh Yesus. Padahal perempuan ini sesungguhnya kan tidak hidup di dalam sebuah kebenaran ya. Tetapi ketika dia mengaku jujur di hadapan Tuhan, ya maka itu dianggap benar. Kalau kita mengaku salah pada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Itulah kebenaran sejati. Di dalam sebuah catatan buku karangan Clemens, saudara sekalian, judulnya Stomata, menulis katanya Sakeus itu sebagai Matias. Matias itu adalah nama yang menurutnya diberikan oleh para rasul yang terpilih menggantikan jabatannya Yudas, karena Yudas Iskariot mati, saudara sekalian, bunuh diri, maka dicarilah satu rasul lagi, dan itu adalah Sakeus. Ya, memang saya tadi katakan ini hanya sebuah cuplikan sejarah, saudara. Tetapi ada catatan yang lain di dalam buku Konstitusi Apolostik, saudara sekalian. Ini buku yang sangat terkenal. Itu mencatat bahwa Sakeus menjadi uskup Kaisarea yang pertama. Artinya, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Sakeus tidak hanya berhenti ketika bertemu dengan Tuhan, tidak berhenti hanya dia menjadi orang yang baik dan sebagainya, tapi dia mulai berjalan mengalami life changing experience itu. Dia mengalami satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Sakeus yang tadinya pemungut cukai, dia bisa menjadi seorang uskup di Kaisarea. Wow, ini adalah orang yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita menjadi orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pengubahan hidup dalam kehidupan ini, dan kita melihat perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita berdiri, kita akan satu pujian. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu kunantikan. Di setiap persoalan kau turut